Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani dengan NIM K031725, kelas pendidikan biologi D angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Kontraksi otot merupakan keadaan di mana otot menegang dan memendek, sedangkan relaksasi otot yaitu keadaan di mana otot memanjang kembali. Nah, di sini saat otot berkontraksi, impuls akan datang melalui neuron muskular dan akan diterima di tubulus. Nah, impuls akan dihantarkan kemudian melewati retikulum sarkoplasma sehingga keluar ion kalium. Nah, di mana ion kalium ini akan ditangkap oleh troponin C dalam gugus aktin sehingga menyebabkan miosin mengikat aktin. Nah, aktin akan bergerak karena dorongan miosin menuju pita H, sehingga pada pita I dan zona H akan menghilang. Nah, terikatnya miosin pada aktin membutuhkan ATP, sehingga energi penggerak terus buat relaksasinya dimulai ketika ion kalium terlepas dari ikatannya dengan troponin C, sehingga hal ini akan menyebabkan terlepasnya ikatan antara daerah aktif pada kepala miosin dengan aktin, sehingga aktin di sini akan kembali ke posisi semula. Nah, panjang pita I dan zona H kembali seperti semula. Nah, untuk mekanisme kontraksi otot di mana di sini dimulai dengan pembentukan kolin menjadi asetilkolin. Nah, di mana pembentukannya ini terjadi di dalam otot. Nah, proses ini akan diikuti dengan penggabungan antara ion kalsium, troponium, dan tropomisin. Nah, untuk penggabungan ini ia akan memacu penggabungan miosin dan aktin menjadi aktomiosin. Nah, terbentuknya aktin miosin menyebabkan sel otot ini akan memendek. Nah, disinilah terjadi proses kontraksi. Nah, pada plasma sel, ion kalsium akan berpisah dari troponium sehingga aktin dan miosin juga terpisah dan otot akan kembali berelaksasi. Nah, saat kontraksi terjadi, filamen aktin akan meluncur atau mengerut di antara miosin ke dalam zona H, di mana zona H ini merupakan bagian terang antara kedua pita. Nah, kemudian serabut otot memendek atau yang tetap panjang adalah pita A, di mana pita A ini merupakan pita gelap. Nah, sedangkan pita I merupakan pita terang dan zona H akan bertambah pendek pada saat berkontraksi. Nah, untuk ujung kedua miosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisis menjadi ADP, di mana beberapa energi akan dilepaskan dengan cara memotong pemindahan ATP ke miosin yang berubah ke konfigurasi energi tinggi. Nah, miosin di sini yang berenergi tinggi kemudian akan mengikatkan diri dengan kedudukan khusus pada aktin dan akan membentuk jembatan silang. Nah, setelah jembatan silang ini terbentuk, kemudian simpangan energi pada miosin kemudian akan mengikatkan simpanan energi pada miosin akan dilepaskan dan ujung miosin ini akan beristirahat dengan energi rendah pada
akan terjadi proses relaksasi. Nah, mekanisme otot ketika berelaksasi, relaksasi ini akan terjadi ketika ion-ion kalium dipompa lagi masuk ke dalam retikulum sarkoplasma. Nah, proses dipompanya ini melalui transport aktif dengan bantuan ATP, sehingga binding zat aktin akan kembali tertutup. Nah, ketika binding zat aktin telah tertutup kembali oleh tropomyosin atau Kruseberg, maka di sini tidak dapat terjadi lagi relaksasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.